Halo, balik lagi sama gue Andre di podcast Malam Minggu. Nah, kali ini kita bakal bahas soal isu-isu lingkungan yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu fast fashion dan kaitannya dengan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kali ini gue gak sendiri, gue bareng dua narasumber yang keren-keren. Ada Kak Devi sama Kak Amel. Halo. Halo, Halo, gue Amel. gue Devi. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Mungkin masih banyak nih yang belum paham. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fast fashion? Fast fashion itu model bisnis industri pakaian yang memproduksi tren fashion secara tepat. Terus dalam jumlah yang besar juga dengan harga yang murah. Tujuannya itu supaya konsumen terus membeli pakaian baru, bisa juga mengikuti tren yang selalu berubah. Oke, paham. Tapi kenapa gitu fast fashion bisa berkembang sangat pesat, apalagi di kalangan Gen Z? Oke, sekarang gue mau jawab. Karena fast fashion itu tuh didukung sama media sosial, influencer, dan budaya tren yang cepat berubah. Apalagi anak muda sekarang tuh kan cenderung ingin tampil up to date gitu kan. Jadi gampang tuh mereka tergoda untuk terus beli pakaian baru. Selain itu harganya juga murah-murah. Apalagi murah jadi mereka cepet pengen beli gitu kan. Jadi kayak dan mudah diakses gitu. Iya. Oh gitu. Oh berarti dampak nyatanya fast fashion sendiri ke lingkungan tuh apa? Dampaknya itu lumayan cukup serius ya. Industri fashion kan salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Produksi pakaiannya membutuhkan banyak banget nih air yang besar. Contohnya kayak membuat satu kaos aja dia bisa ngabisin ribuan liter air. Selain itu juga limbah tekstilnya seringkali tidak terurai dan mencemari tanah juga lautnya gitu. Oh gitu. Selain itu dampak sosialnya ada lagi nggak? Ada banyak banget. Banyak pekerja juga di industri tuh yang fast fashion bekerja dengan upah yang rendah, terus juga kondisi kerja yang kurang layak gitu. Terus jadi fast fashion itu bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah sosial dan juga kemanusiaan, guys. Oh gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih ke SDGs 12 itu. Nah, sebenarnya tuh apa sih tujuannya dari SDG 12 ini? Oke, jadi tujuan dari SDGs 12 ini tuh untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, yang artinya kita harus menggunakan sumber daya secara bijak dan mengurangi limbah. Fast fashion itu justru bertentangan nih dengan prinsip ini karena mendorong konsumsi yang berlebihan gitu. Berarti kebiasaan belanja tuh juga sebenarnya ngaruh banget ya? Benar banget. Jadi setiap keputusan kalau kita membeli sesuatu itu bentuk vote kita sebagai konsumen. Jadi jika kita terus membeli produk fast fashion itu tanpa pertimbangan, pasti industri bakal terus memproduksinya secara massal atau secara berlebihan gitu, secara dalam kuota yang banyak. Menarik. Terus peran komunikasi tuh peran komunikasi lingkungan dalam mengatasi masalah itu kayak gimana menurut kalian? Misalnya menurut saya ya, komunikasi lingkungan ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye, media sosial, dan edukasi. Masyarakat juga bisa nih lebih memahami dampak dari fast fashion itu apa, kayak gimana gitu kan. Informasi ini juga penting agar orang tidak hanya membeli karena tren, tapi juga mempertimbangkan dampaknya. Kayak kita tuh di sini buat mengajak masyarakat itu beli sesuai kebutuhannya gitu loh. Oke. Kalau dari sisi individu sendiri ya, ada nggak sih kayak langkah-langkah gitu buat kita tuh bisa ngurangin dampak fast fashion itu sendiri? Kalau untuk langkah sih sebenarnya ada sih beberapa langkah sederhananya. Kita cukup
membeli pakaian aja sesuai kebutuhan. Jadi bukan karena keinginan. Terus pilih Betul. kualitas yang lebih tahan lama. Jadi biar bisa long lasting gitu dipakainya. Terus juga dukung brand lokal biar sustainable fashion gitu. Manfaatkan thrift shop juga atau pakaian bekas yang masih layak pakai. Terus daur ulang juga atau bisa mendonasikan pakaian kita yang masih layak juga gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas soal fast fashion gitu ya. Bagaimana sama konsep slow fashion? Kalau ada fast fashion pasti ada slow fashion juga dong ya. Iya, oke. Nah, apakah semua konsep slow fashion ini bisa jadi solusi gitu? Ya bisa. Kalau misalnya slow fashion itu kan kayak kebalikan dari fast fashion ya kan. Nah, konsep ini tuh kayak tekanin banget kualitas, keberlanjutan dan juga etika produksi. Ini mana dengan kita memilih slow fashion, kita tuh bisa membantu mengurangi limbah dan mendukung industri yang lebih bertanggung jawab. Begitu. Nah, kadang nih orang tuh merasa perubahan kecil itu tuh tidak berdampak untuk mereka. Menurut kalian nih, kalian berdua ya, perubahan individu tuh benar-benar bisa berpengaruh nggak? Oh iya jelas, pasti berpengaruh banget. Kalau kita ngelakuin itu secara kolektif, perubahan kecil bisa jadi dampak yang besar. Apalagi ketika banyak konsumen mulai sadar nih, industri juga pasti bakal beradaptasi gitu. Benar-benar banget kata Kak Amel. Kayak bahkan ya sekarang tuh udah banyak banget brand yang mulai beralih ke konsep ramah lingkungan karena tuntutan dari konsumen gitu. Oke. Baik, dari podcast kali ini kita belajar gitu ya bahwa fast fashion tuh kayaknya bukan soal tren pakaian, tapi juga berdampak besar terhadap lingkungan dan sosial. Nah, melalui SDG 12 ini, kita ini kayaknya diajak untuk menjadi konsumen yang lebih baik dan bijak gitu ya, untuk mendukung produksi yang bertanggung jawab. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih kepada Kak Devi sama Kak Amel udah berbagi informasi yang sangat bermanfaat ya. Oke, terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya informasinya. Benar, semoga kita semua bisa menjaga lingkungan mulai dari terapin langkah-langkah yang tadi Kak Amel udah sebutin. Oke, baik. Gue Andre, pamit undur diri. Ingat, perubahan untuk lingkungan bisa dimulai dari lemari pakaian kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.